Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau para teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries di hari ini. Fokus, konsentrasi teman-teman, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu di pekan ini positif pastinya. Oke, dan nah, pada kartu yang pertama aku punya Queen of Pentacles. Ratu koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Ratu koin sebagai energi pembuka, ya ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif ya, teman-teman. Kenapa? Karena secara visualisasi ya sangat terlihat jelas gitu ya, ada sebuah kondisi rezeki yang cukup berlimpah di sini. Ya, ada sebuah kondisi kehidupan yang dimana memang kamu akan merasakan ya sebuah keajaiban di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Sesuatu hal yang mungkin kamu anggap selama ini nggak mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kamu, nah pada akhirnya akan kamu rasakan dalam pekan ini gitu sih. Apa itu? Contoh mungkin ya di dalam perihal pekerjaan. Mungkin kamu merasa ya di akhir tahun ini ya teman-teman, mungkin ya kontrak kamu mungkin habis ya, ternyata tidak gitu ya. Ternyata kamu akan melihat sebuah kejutan bahwasanya mungkin kontrak kerjaan kamu nanti bakal nyambung lagi ya teman-teman ya di tahun 2025. Dan kemudian mungkin bagi kamu teman-teman yang sedang melamar pekerjaan gitu sih. Ya, ketika kamu sedang pesimis ya teman-teman, nggak yakin nih kalau kamu nanti bakal diterima, ternyata nanti bakal ada kabar gembira. Ya, potensinya peluangnya bahwasanya kamu akan mendapatkan pekerjaan yang mungkin kamu harapkan tersebut loh. Oke. Dan sama halnya terkait dengan hal-hal yang lainnya, tergantung dari kondisi kamu saat itu, tergantung dari kondisi kamu saat ini, itu teman-teman ya, tergantung dari apa yang mungkin saat ini kamu upayakan. Nah, yang paling terpenting saat ini adalah kamu harus lebih optimis. Ya, teman-teman, kamu harus lebih percaya diri saja. Oke, next. Pada kartu yang kedua aku punya Nine of Swords, 9 pedang muncul hadir, teman-teman. Ya, memang sih secara energi teman-teman ya, aku merasakan bahwasanya mungkin banyak hal-hal yang selama ini memang menghambat kamu ya, menghambat kamu untuk sukses, menghambat kamu untuk berhasil, nah seperti itu. Dan terkadang juga, kecerobohan di dalam diri kamu yang sering banget memicu ya, menyebabkan kamu sulit untuk bahagia, teman-teman. Jadi kedua hal ini memang harus benar-benar kamu bisa, perbaiki dong, ya. Nah, ketika ada orang-orang yang selalu berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu, oke, dan kemudian menghalang-halangi kamu untuk sukses dan berhasil, ya tentu ini adalah orang-orang yang kamu kenal dengan baik sendiri. Ya dia adalah teman-teman kamu sendiri, gitu loh teman-teman. Ya orang-orang yang memang berada di dalam circle kehidupan kamu, nggak mungkin dong orang lain yang tidak kamu kenal, mereka ingin menjatuhkan kamu, tidak mungkin. Ya, nah jadi di sini kamu harus bisa lebih selektif, harus ada space-nya di sini. Ya kalau memang kamu merasa intuisi kamu mengatakan ini orang toksik, maka jauhi teman-teman, ya. Dan kemudian sama halnya terkait dengan perihal, apa nih ya teman-teman, mungkin lingkup bisnis, usaha, dan keluarga ya. Pada intinya memang kamu harus bisa lebih menjaga jarak sih dengan orang-orang yang toksik. Ya kemudian kecerobohan kamu ya, kamu harus bisa ke depan harus bisa lebih baik, artinya harus bisa lebih berhati-hati ya di dalam mengambil sebuah tindakan, itu saja. Ya mudah-mudahan
jalannya nanti akan ada saja teman-teman ya. Peluangnya nanti bakal hadir datang kembali. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Eight of Cups, 8 cangkir muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah kekecewaan nih. Ya dapat aku akui sih terkadang gimana ya, sudah berjuang banget ternyata faktanya teman-teman, ya teman kamu sendiri yang menghancurkan, keluarga kamu sendiri yang menghancurkan. Kemudian juga karena mungkin kecerobohan kamu ini yang sering banget yang membuat kamu selalu gagal. Jadi kegagalan yang kamu terima ya cukup mengecewakan memang, cukup mengecewakan dan cukup membuat kamu tuh ngerasa menyesali terhadap hal yang mungkin telah terjadi, tetapi ya jangan terus kamu sesali loh, gitu loh teman-teman ya. Jadi sesuatu hal yang sudah terjadi ini harus kamu jadikan sebagai pelajaran ke depan, agar gimana caranya kehidupan kamu bisa bangkit, agar gimana ke depannya kamu bisa lebih berhati-hati. Itu karena memang seseorang, jika ingin sukses berhasil ya harus gagal terlebih dahulu, harus merasakan sebuah ujian terlebih dahulu agar apa, ketika dia benar-benar bangkit sukses, dia akan bisa lebih menghargai teman-teman ya. Kerja keras dan upaya yang mungkin selama ini menjadi perjuangannya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, ya. Karena pada akhirnya sih aku yakin kehidupan kamu akan lebih mapan. Kenapa aku punya ratu koin soalnya, ratu cangkir mohon maaf teman-teman. Ini kartu menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang mapan, makmur, sejahtera, ada pencapaian dan kelimpahan materi rezeki. Jadi adanya hal-hal ini cukup mencakup ya bahwasanya yang namanya perjuangan, kamu harus tetap berjuang, teman-teman. Meskipun kondisi kehidupan kamu saat ini sedang dalam, hal yang mungkin nggak begitu baik gitu ya. Maka peluang demi peluang akan kamu dapatkan ketika kamu terus berani untuk mencoba, itu saja ya. Kali ini kamu harus lebih bangkit, kamu harus bisa berani menunjukkan ya, teman-teman, hal-hal yang terbaik untuk kamu dan keluarga kamu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya dari teman-teman Aries. Dan pada kartu yang pertama aku punya The Hanged Man. Nah, The Hanged Man ini muncul hadir sebagai energi pembuka ya. Mengenai ataupun berbicara masalah keuangan, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan menjelaskan ya. Di sini sih aku merasakan kondisi keuangan kamu saat ini nggak terlalu stabil sih sebenarnya. Ya, ataupun menjelang akhir tahun ini nggak terlalu stabil, teman-teman. Kamu sedang berupaya berusaha banget untuk ya gimana caranya ya teman-teman agar segala sesuatunya itu tercukupi. Ya, mungkin lagi carut marut ya, mungkin di satu sisi banyak kebutuhan, ya, banyak keinginan, kemudian ada tanggung jawab. Nah itu, ketiga hal ini yang terkadang membuat kamu tuh sedikit pusing. Nah, lalu bagaimana untuk kondisi keuangan kamu ke depan gitu teman-teman ya? Apakah bakal ada perubahan gitu sih? Oke? Nah, aku punya The Chariot teman-teman. The Chariot ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang, ya ini upaya yang harus kamu lakukan sih sebenarnya. Kamu harus bisa bersinergi teman-teman. Ya, bersinergi dengan energi sekitar. Dengan pasangan, teman, ataupun dengan yang lain. Ya, artinya harus menjalin sebuah relasi partner kerja, bisnis gitu teman-teman ya agar mencari peluang yang baru gitu sih, menambah pertemanan, menambah yang lain gitu ya, relasi. Jadi, di situlah nanti kamu akan mendapatkan sebuah peluang-peluang yang bagus, potensi-potensi yang bagus untuk masalah keuangan ya, teman-teman. Ya, karena memang untuk sukses berhasil ya perlu menjalin sebuah, partner dengan yang lain gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini aku punya Six of Pentacles. Nah, nanti baru peluang itu akan datang, hadir gitu, ya. Tetapi memang harus benar-benar, dengan orang-orang yang tepat ya, teman-teman. Jangan mungkin asal-asalan nih, ya kamu tahu orang ini mungkin mohon maaf suka berjudi, suka, narkoba, suka mabuk-mabukan, kamu temani ya kamu mungkin hancur. Tetapi ketika kamu berteman dengan orang-orang yang pola pikirnya lebih cerdas, ya paling tidak melakukan hal-hal yang buruk itu saja, teman-teman, ya. Kamu bisa mengambil ilmunya. Nah ini sangat penting, ya. Niscaya kehidupan kamu nanti bakal seimbang, gitu loh, teman-teman. Kamu akan memperoleh energi yang positif nanti dari dia, dan itu yang akan membangkitkan semangat kamu dan aku yakin, ya, kamu akan juga sukses. Nah, kemudian pada kartu yang keempat, ya, teman-teman, aku merasakan bahwasanya untuk masalah keuangan ya dalam pekan ini, khususnya kamu jangan khawatir ya teman-teman, meskipun mungkin banyak kebutuhan, oke, hal-hal tak terduga dan kemudian tanggung jawab, masalah, problem, dan lain sebagainya, ya aku rasa akan, teratasi juga sih sebenarnya, akan teratasi kok teman-teman. Karena apa? Karena di sini juga sudah cukup memperlihatkan ada sebuah kestabilan.
dan bahkan kelimpahan materi. Dan di sini nanti rezeki uang itu akan datang terus gitu teman-teman. Ya akan lancar lah paling tidak seperti itu. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga ya, dan aku punya Ace of Swords. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang sudah berumah tangga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan tentang sebuah komitmen sebenarnya di dalam kehidupan rumah tangga, ya, perjuangan yang tidak akan sia-sia, perjuangan yang akan mendatangkan adanya hal-hal yang sangat positif istimewa di dalam kehidupan teman-teman Aries. Apa? Ya, kesuksesan, keberhasilan dari segi ekonomi materi, dan terutama pasti ini akan membuat kehidupan rumah tangga kamu akan lebih harmonis setelah merasakan ataupun setelah, mengalami beberapa hal yang mungkin cukup menyakitkan, beberapa hal yang mungkin cukup menyedihkan yang membuat kamu seakan-akan memang sangat-sangat berputus asa. Ya, tidak dapat dipungkiri, ya gitu loh teman-teman ya, untuk masalah kehidupan rumah tangga banyak problemnya. Nah ini, mungkin ya saja teman-teman ya, kesuksesan kamu ini karena kamu berhasil untuk melewati fase-fase ini. Jadi sih sebenarnya energinya teman-teman ya, ketika kamu dihadapkan dengan berbagai masalah, ujian apapun, apalagi ketika berbicara masalah kehidupan rumah tangga memang harus lebih bisa bersabar ya, karena ini masa depan loh, ya, karena ini menyangkut masa depan. Ketika masih bisa diselesaikan dengan baik, komunikasi yang baik, ya aku rasa sih, kenapa tidak ya teman-teman. Ya maka ketika ada sebuah masalah dan problem ini, jangan pernah untuk apa ya, mengikuti emosional gitu, mengikuti nafsu teman-teman. Karena kalau nafsu diikuti nggak bakal ada habisnya. Iya yang ada nanti bakal penyesalan gitu ya. Nah kemudian di sini, aku punya Two of Cups, aku melihat memang hubungan rumah tangga kamu akan kembali akur ya jika mungkin ada konflik kemarin. Kemudian jika berbicara masalah kondisi keuangan, finansial, sama halnya teman-teman kamu akan sukses juga di sini. Jadi, semua masalah itu dapat terselesaikan teman-teman. Ya, asal dengan satu catatan memang mau sama-sama saling memperbaiki, itu saja sih. Ya, ketika memang sama-sama berkomitmen untuk memperbaiki, ya insya Allah nanti bakal jalannya selalu ada ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran, dan aku punya 3 kartu. Aku punya The Moon, ada Seven of Wands, dan ada Justice, teman-teman. Nah, melihat dari energinya memang ada sebuah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ya, kehidupan asmara kamu seakan-akan saat ini lagi stuck banget gitu, teman-teman. Ya nggak berkembang, ya nggak berkembang dan nggak tahu nih ke arah mana yang bakal, kalian jalani gitu sih. Seakan-akan sudah saling nggak peduli sebenarnya teman-teman, ya, ataupun mungkin pasangan kamu ataupun kamu yang nggak peduli nih. Nah, pada intinya memang ketika masih, saling membutuhkan, masih ada sebuah perasaan teman-teman, ya jangan apa ya, dan jangan dipungkiri deh gitu sih. Karena kalau melihat dari energinya sih masih saling membutuhkan gitu sih, masih saling berharap. Hanya saja permasalahan yang terjadi di sini hanya masalah keegoisan masing-masing, ya. Egonya sangat keras banget, tinggi banget. Harus bisa saling menstabilkan teman-teman. Ya harus bisa saling menstabilkan. Itu aja sih. Ya masalah ego yang cukup keras di sini. Tetapi kalau untuk memperbaiki, aku rasa masih bisa ya teman-teman. Ya, maka harus bisa lebih saling mengerti satu dengan yang lain, itu saja sih. Ya, jangan mengedepankan ya ego masing-masing, jangan merasa paling benar teman-teman, ya. Ya sama saja kalau merasa paling benar itu juga ego juga, ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Wow. Ya, aku melihat kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup yang mapan, yang bijak, yang baik. Oke, teman-teman ya, seseorang yang sangat dewasa, mungkin seseorang yang selama ini kamu harapkan ya, teman-teman. Inilah sebuah penantian kamu. Penantian kamu, kesabaran kamu selama ini. Ada doa-doa juga yang aku lihat termanifestasikan dan terkabulkan, teman-teman. Dan kemudian mungkin ya sosok seorang ini ya bisa jadi, dia memang memiliki sebuah pekerjaan yang cukup baik ya, entah dia seorang mungkin, bos kah ya teman-teman, seorang direktur kah, seorang polisi kah, ya itu itulah, ya teman-teman paling tidak dia memiliki sebuah titel yang aku lihat di sini sih. Ya karena untuk masalah kehidupan memang lebih baik gitu sih teman-teman ya, kondisi ekonominya bagus banget, mapan banget ya, pengusaha bisa juga. Nah, kemudian aku punya, Four of Wands ya. Mungkin ini benar adanya ya teman-teman ya.
Aku semakin yakin banget, seperti memang ada sebuah doa-doa yang terkabulkan. Bisa jadi memang kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu nih, ya. Dan mungkin inilah akhir dari pencarian kamu. Kapan, teman-teman? Ya semoga secepatnya deh, ya. Memang sih kalau melihat energinya lebih kepada, di bulan Januari ya, teman-teman, ya. Bulan Januari tahun 2025 nanti. Amin ya pokoknya, semoga hal yang terbaik deh. Oke, next, poin terakhir. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Wow, aku punya 9 cangkir, ada kesatria tongkat, dan ada temperance, teman-teman. Dari ketiga kartu ini hampir sama ya dengan teman-teman Aries yang jomblo. Kamu yang sedang PDKT, aku rasa kamu juga beruntung ya bertemu dan menemukan seseorang yang sangat berkomitmen. Seseorang yang mungkin dengan kata lain, dia orang yang cukup tanggung jawab ya, bertanggung jawab. Ya dikatakan mapan secara kondisi ekonomi dan kemudian, aku lihat ada sebuah kestabilan. Artinya antara kamu dengan dia itu sama-sama memiliki sebuah apa ya teman-teman ya, tujuan gitu sih, ya. Tujuannya sama-sama baik dan di sini mungkin memang karena ya teman-teman adanya ikut campur tangan Tuhan teman-teman, ya. Jadi mungkin ini takdir baik yang memang, semesta ya berikan untuk kamu gitu sih. Amin ya, semoga deh hal-hal yang baik ataupun, hubungan ke depan bisa sesuai dengan ekspektasi kamu teman-teman. Oke next, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aries. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar? Oke, yang pertama aku punya tanggal 19, 17, kemudian ada tanggal 22. Next, wow, aku punya tanggal 7, 3, tanggal 4, 29, kemudian ada tanggal 30, 27, tanggal 6, dan yang terakhir, aku punya tanggal 18 dan tanggal 5. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.